Pak Jokowi itu orang lemah. Sebenarnya dalam demokrasi itu, saya kaget juga karena ada hadis nabinya. Kalau milih pemimpin itu milih yang paling lemah. Itu ada hadis nabi begitu. Dan dalam demokrasi pilihlah yang paling lemah. Seperti yang diketahui belakangan ini, Fahri Hamzah sedang diputar habis-habisan oleh netizen. Pasalnya, Fahri Hamzah dinilai menjilat ludah sendiri oleh banyak pihak. Sebab Partai Gelora yang didirikannya kini mendukung anak Jokowi dan menantunya di dalam pilkada di Solo dan di Medan. Oleh sebab itu, Fahri Hamzah belakangan begitu sibuk mengcounter para netizen yang coba menyerangnya di Twitter. Bahkan ada ucapan terbarunya melalui Twitter, tampaknya Fahri Hamzah mulai mengoreksi jalan pikirannya yang selama ini menggebu-gebu untuk mengkritik Jokowi. Aku sudah pensiun dari pejabat negara. Terima kasih harapan kalian yang besar. Izinkan kami menata ulang semuanya dari awal. Kita harus mau restrik kolaborasi bagi NKRI, tulisnya. Kita tahu bahwa jalan pikiran kita dipengaruhi oleh dengan siapa kita bergaul. Dan kita tahu bahwa selama ini Fahri Hamzah bergaul dengan kader-kader PKS di mana memang dipakai itulah dia menjabat. Di dalam tubuh PKS sendiri ada begitu banyak pihak yang kontra terhadap pemerintahan Jokowi dari periode pertamanya. Maka bisa jadi sikap Fahri Hamzah selama ini tidak murni dari pikirannya sendiri. Bisa jadi sebagai sikap tunduk pada partai atau mungkin dipengaruhi oleh kebanyakan teman-temannya di PKS. Namun, jalan pikiran Fahri Hamzah yang saat ini ditunjukkannya memang berbeda dengan apa yang dia ekspresikan saat masih menjabat di PKS. Apakah Fahri Hamzah akhirnya menyadari bahwa ternyata terlibat langsung untuk mengurus negara terasa lebih produktif dibandingkan hanya memandang dari luar saja? Atau Fahri merasa bahwa ternyata mengurus negara tidak mudah sekelihatannya, sehingga saat ini dia ingin turut serta membantu pemerintah. Titik sebab kalau kita melihat status-status terbaru dari Fahri Hamzah, memang semua mengarah kepada ajakan untuk ambil bagian dalam aksi pemerintah. Padahal, kalau kita lihat penampilannya di media seperti Indonesia Lawyers Club misalnya, tak jarang Fahri Hamzah mengkritik pemerintah dari dasar-dasarnya. Fahri Hamzah selalu membicarakan kritik besar, di mana presiden saat ini tak mampu menjalankan roda pemerintahan. Fundamental sekali kritikannya. Hal-hal tersebut adalah penjelasan murni Fahri Hamzah yang berubah. Tapi kita yakin semua tidak sesederhana itu. Kita yakin Fahri Hamzah punya agenda besar di balik dukungannya kepada putra Jokowi dan menantunya. Apalagi Gelora adalah partai baru, tentu perlu panas dan nebeng pada ketenaran pihak lain. Jika Partai Gelora bermain sendiri, mereka tak akan mampu menyaingi PKS yang sudah lebih dulu single fighter dan juga kuat dalam politik identitasnya. Sementara Partai Gelora dari yang terlihat sekilas sepertinya akan bermain politik nasional tanpa embel-embel identitas, seperti agama, suku, ataupun budaya. Tentu segmentasi partai seperti ini sudah dikuasai oleh PDIP, Golkar, dan Nasdem. Memang tampaknya Partai Gelora akan kesulitan juga, sebab partai ini tidak memiliki media besar seperti yang dimiliki oleh Nasdem. Argumen ini juga tampaknya lemah mengingat partai yang didirikan oleh Haritanu Sudibjo, di mana dia memiliki banyak media, toh buktinya kalah juga. Dan dengan mendukung putra Jokowi dan menantunya, pemberitaan tentang partai mereka ramai di mana-mana, sehingga ini adalah keuntungan secara marketing. Tanpa harus membayar mahal, partai mereka terus diberitakan. Bisa dikatakan ini pun adalah kecerdasan dari Fahri Hamzah. Alasan Partai Gelora mendukung putra Jokowi sangat jelas, mengingat PDIP masih berpotensi berkuasa sampai tahun 2024 dan setelahnya. Karena menurut hasil survei, tokoh-tokoh dari PDIP masih merajai popularitas calon presiden pada tahun 2024. Ya, kita tunggu saja.